Rumahnya di RT3. Kartun. Ya. Kecean kok. Ning kecene ning kae. Belum datang, rasanya belum datang. Sudah di mana itu ada yang kita tahu kalau ada sebentar mau ada lagi. Soalnya udah nyampe kemarin. Januari, Februari itu. Ya, pokoknya kalau bulan 2 udah siap. Namanya juga Setiap bulan 2 Pak. Ya ini bulan 1 kemarin bulan 2. itu udah berapa usianya? Mau usul masalah tol. Terowongan cuma akhirnya kita yang dekat belakangnya rumah itu tol itu sebenarnya itu banjiran segini Ibu dari tolnya berapa meter? itu satu rumah dua saya itu kan setiap tahun mesti banjir bukan sedikit orang kira-kira. Nah dulu kan cuma satu kecil, banjirnya segini. Nah sekarang sudah dibangun satu lagi. Nah satunya yang kecil macet. Harusnya yang gedenya itu sama. Kalau bisa sih kayak ada di pembaca. Adanya kita kejamak setiap tahun jadi kan barangnya kita Berapa keluarga gitu? saya Dari sawah. banyak banget keluarga semua. Ini setelah ada tol, ini juga tolnya, dampaknya karena punya sedikit. Cuma satu Pak, satunya udah makin kecil banget. Saya ya Pak ya. Ya. Gara-gara Penuhi Pak, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Penuh. Pen kau sebelah kanan pen, kiri pen. Pen sebelah kiri pen. Boten mriki mawon. Banjir di Desa Krasa. Ini kon pen. Pen mana pen? Yo jadi gambarnya Mas ya. Aja dikon. Gambar itu. Oh sih. Ini temen di. Bantuan dari Dinas Jawa Tengah kepada pemerintah Kabupaten Kudus untuk bencana alam sebesar Rp284.034.830 yang akan diberikan langsung oleh Provinsi Jawa Tengah kepada PT Kerja.
Tapi seolah-olah ada begitu. Bener nih anak main kartun kok. Oh iya. Kartun dia. Ya oke. Bapak kasih Mbak kayak Bang. Harus sama maju Pak. Pak harus sama maju. Kalem di sisi. Anak golongan minggir apa Pak? Minggir, yang wis minggir. Mundur. Yang wis mundur. Iya Pak, mriki Pak. Om. Om, ada Nyomotone angin piye? Aduh. Saya ambil alatnya dulu. Mas, Om. itu simbolis saya. Udah, sih dia narane. Ya. Bapak. Oke. Bapak. Masuk kita bojone kene yo. Oke, Mbak. Oke. Ini Bapak ya. Ada anak-anak. Iya Mas. Mas iya bocah loro. Sabar Ibu. Yang kau terus CC. Izin Bapak. Iya bocah loro. Ada sini Pak. Ambil mana Pak? Sambutan Bapak. Wis, kok kula bae dulu bae. Berapa ada? Penyerahan paket perlengkapan sekolah dan paket mainan anak diberikan langsung oleh PJ Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Baik, terima kasih Bapak PJ Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Mbak. Sabar ya. Menang Mbak. Ada drama. Ada 350-an 400 ya. 350. Baik ya. Ya Pak, dari kunjungan ini bagaimana Pak? Baik, saat ini kami berada di Desa Klasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ya, dalam rangka untuk mengunjungi, kemudian juga mengunjungi para pengungsi yang dari Desa Klasak. Jadi di sini ada kurang lebih 300-an Pak ya, 350 pengungsi yang ada di Desa Klasak. Jadi mereka ditampung memang di beberapa tempat. Selain di Desa Klasak ini. Kunjungan kami adalah dalam rangka untuk mengecek bagaimana kondisi saat ini ya, akibat daripada banjir yang terjadi mulai dari kemarin Pak ya, mulai tanggal 19 malam hari yang memang banjir ini diakibatkan dengan karena intensitas hujan yang cukup tinggi dan juga terus-menerus sehingga menyebabkan Sungai Pemali ini tidak mampu menampung lagi sehingga meluap ataupun melimpas ke beberapa daerah. Jadi ada 8 kecamatan yang terdampak gitu ya, yaitu Kecamatan Jatibarang, kemudian Songgom, Larangan, Wanasari, Brebes, kemudian Bantar Kaung,
Tonjong dan Kecamatan Salen. Dan memang air ketinggian air ya sekitar 20 sampai 80 cm. Kemudian dampak daripada banjir tersebut memang beberapa rumah yang terendam, ada sekitar 16 unit. Yang terendam itu tidak sampai atap, tetapi dia juga merendam barang-barang termasuk tempat tidur. Juga rumah terdampak cukup banyak, itu sekitar 6.011 unit. Kemudian rumah warga yang terdampak itu sekitar 7.423 kakak. Jadi cukup banyak. Kemudian saat ini yang berada di pengungsian adalah masih ada sekitar 350 jiwa ya. Yang lainnya sudah mulai kembali. Kemudian korban jiwa ada 1 orang, yaitu terseret banjir di Sungai Pemali tersebut. Itu atas nama Sahroni. Tapi alhamdulillah bahwa korban tersebut sudah ditemukan, korban sudah ditemukan dan sudah dimakamkan dan kita serahkan kepada keluarganya. Fasilitas umum ada kurang lebih 11 unit fasilitas dan juga memang sekolah yang terdampak ini cukup banyak. Tadi dari itu menyampaikan sekitar 33 ya. Ada betul 33 sekolah, tetapi ya saat ini kondisi daripada debit air, artinya debit air di Sungai Pemali sudah mulai menurun. Demikian juga di di 8 kecamatan sudah mulai penurunan debit air tersebut. Dan sebagian warga sudah sebagian besar lah sudah pada kembali ke masyarakat. Kemudian kami dalam hal ini dari pemerintah daerah bersama-sama dengan dari Kementerian Provinsi dengan pemerintah Brebes juga dibantu dengan TNI dan Polri. Kami terus melakukan bantuan ya kepada masyarakat, membantu rumah-rumah yang memang selama ini tergenang air dan juga membantu bagaimana supaya masyarakat ini khususnya yang terdampak dan mereka saat ini berada di pengungsian untuk kita bantu baik khususnya dari kebutuhannya dan juga obat-obatan. Dalam hal ini bantuan tadi kami membawa kurang lebih 10 ton, kemudian juga berbagai makanan siap saji, kemudian juga kasur lipat, kemudian obat-obatan yang kami sudah serahkan ke masyarakat yang terdampak. Kemudian ya saat ini kita fokuskan untuk pembersihan rumah-rumah warga yang akan ini dari BPBD, kemudian juga dari TNI, juga dibantu oleh Polri dan juga oleh relawan yang yang terus juga mengamati perkembangan ya, terkait dengan cuaca saat ini. Memang kita dari awal ya, sudah melaksanakan rapat-rapat koordinasi untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang saat ini terjadi. Dari awal Kepala BMKG ya, dari awal Kepala BMKG pun sudah memperingatkan bahwa Pulau Jawa kemungkinan akan mengalami cuaca ekstrim. Jadi artinya bahwa Pulau Jawa ini akan dilintasi gerombolan awan hujan yang cukup tebal itu. Sehingga kami pun sebenarnya dari awal sudah mengambil langkah-langkah untuk meminta bantuan kepada BNPB untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca ya. Bagaimana kita memecah awan-awan yang tebal, yang hitam, dan sebenarnya
sudah 10 kali ya, 10 kali dari BNPB sudah melaksanakan operasi tersebut. Tapi ya memang sudah bisa dipecah, tetapi kembali awan-awan itu masih ada saat ini. Sehingga memang dalam hal ini kami pun menghimbau kepada masyarakat tentunya untuk terus mengikuti setiap perkembangan yang diberikan oleh BMKG ya, terkait dengan masalah perkembangan cuaca. Dan saya minta untuk masyarakat kita untuk mewaspadai, kemudian juga mengantisipasi. Ya memang disampaikan oleh Ibu Riko Rita bahwa puncak daripada cuaca ekstrim ini nanti di bulan Februari. Jadi saat ini sudah arah ke bulan Februari, sehingga saya minta kita waspadai, kita terus ingatkan pemerintahan di kabupaten maupun kota untuk mengantisipasi dan menanggulangi ketika sampai ya memang saat ini sudah mulai banyak kejadian bencana yang terjadi di wilayah Jawa Tengah ini, sehingga kita jangan sampai kemudian ada korban yang berjatuhan. Ini langkah-langkah kami, dan kami pun sudah menyiapkan kira-kira lokasi evakuasi yang aman bagi warga di mana. Dan kami sudah siapkan tentunya dengan logistik maupun alat-alat kesehatan maupun obat-obatan sudah kami siapkan, baik di provinsi. Kami pun siap untuk setiap saat menolong ke kabupaten yang terdampak. Pak, ada solusi apa Pak untuk setiap tahun berbebaskan banjir Pak? Ya. Solusi apa yang dilakukan? Sebenarnya sudah kami lakukan ya. Langkah-langkah solusi ini kan terkait dengan masalah LHK ya, masalah lingkungan. Karena saat ini banyak misalnya perbukitan ya, perbukitan maupun pegunungan yang berubah menjadi kebun alih fungsi ya. Jadi ada alih fungsi lah gitu. Sehingga ya sebenarnya kami pun rutin setiap waktu dari dinas LHK baik provinsi maupun kabupaten sudah melakukan penanaman. Tetapi terkadang yaitu antara kesinambungan antara pemerintah dengan warga kadang-kadang juga tetap menahan gitu kan, mempertahankan, karena itu terkait dengan masalah kehidupan masyarakatnya ini. Ya memang kami mengharapkan ya, karena hal ini akan sangat membahayakan bila terus warga menanam misalnya ini ya perkebunan ya. Akan kami pun ya sebenarnya sudah optimal untuk menanam di lereng-lereng untuk tumbuhan-tumbuhan yang bisa menahan itu ya, menahan air lah kan, yang akan kemudian yang menyebabkan banjir tersebut. Jadi ini yang langkah-langkah yang kami lakukan ya, untuk setiap saat menanam pohon-pohonan di tebing-tebing yang besar. Sampai itu ya. Oke. Berarti ada anak macamnya di Magelang sama di Medan. Mandi-mandian biasa Pak. Biasa Pak, kalau kayak mandi-mandian. Ini kalau udah musibah kayak gini nggak ada yang berani Pak. Iya. Udah kayak gini. Biasanya nih pada mandi-mandian. Mundur gila. Ya Pak, belum mana ya Pak beli? Jangan Pak menculung apa nak? Apa yang pinggir got soalnya. Oh, got Om dan got. Ada mana? Berarti rumah apa?
Ya lah, muatannya siapa? Boy. Ya, sudah punya desain tapi sampai berapa triliun itu aduh. Paling ini Pak. Yang lurus ini Pak, ini lurus itu pendek. Itu sudah nggak bisa beraktivitas kembali. Kemarin nggak sudah. Kemarin seharian itu Kemarin tuh berapa hari? Kemarin hampir 1 hari. bukan kalau Lamanya. kalau kemarin itu lamanya 3 hari itu baru Lamanya itu aja masih ini sedang penuh apalagi Ini nanti buatkan stopel bisa. Khusus SD ini diamankan dulu. Kemudian akses menuju khusus satu jalan saja itu ditinggikan. Seret, berarti anak yang di sekolah itu tidak terhambat. Walaupun kanan kirinya banjir. pakai akses. Pendidikannya itu yang masuk khusus sekolah itu ditanggul, Pak. Kanan kirinya banjir. Tapi sekolahnya masih aman. Tapi kalau per spot, insya Allah enggak. Per spot ya, istilahnya. Si kayak kata gubernur. Ya. Ya, makasih, Pun. Caranya ayam nanti kita usulkan. mau lihat SD-nya Pak. Nah, videonya ada saran. Sudah tahu nanti kita terus. Dan iya, apa-apa. Iya, apa-apa. Oke, dari sini Pak. 1, 2. 1, 2, oke. Ya, balik kanan Pak. Gantian. Oke, Pak Lurah sip. Oke, makasih Pak. Menang baik. Kondisi terakhir daripada banjir yang terjadi di Brebes akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Jadi memang sebagaimana kita ketahui dari awal sebenarnya dari Kepala BMKG sudah mengingatkan kita ya, dan kita pun sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan para bupati, para wali kota untuk mengantisipasi cuaca ekstrim ya, yang dari 1 bulan sebelumnya, dan kemarin disampaikan bahwa puncak daripada cuaca ekstrim itu adalah nanti di sekitar bulan Februari. Memang saat ini pun di bulan Desember Januari sudah banyak bencana-bencana yang terjadi. Dalam hal ini dari awal kita pun sudah mengantisipasi ya, kami sudah istilahnya begini disebutkan oleh Kepala BMKG yang di Korita bahwa saat ini gumpalan ataupun gerombolan awan hitam dan air itu sedang melintasi di Pulau Jawa, dan ini akan sangat membahayakan dan ketika terjadi hujan sehingga perlu diantisipasi. Maka dalam hal ini kami pun sudah berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan operasi TMC, teknologi modifikasi cuaca. Nah, ini sudah dilaksanakan selama 10 kali di Jawa Tengah ini untuk memecah gumpalan-gumpalan awan tersebut. Ya memang
tidak semuanya bisa diatasi. Memang faktanya saat ini juga masih intensitas hujan masih cukup tinggi. Ini yang menyebabkan banjir. Nah, kemudian ya memang besarnya intensitas air ini menyebabkan di Brebes ini kali Pemali banyak. Ya, kali Pemali ini tidak mampu untuk menampung lebih dari sekian besar sehingga ini melebar dan menyebabkan cukup banyak ya. Ada tadi saya sampaikan ada 8 kecamatan terdampak, kemudian ada 16 kurang lebih hampir 2 meter ya. Dan sekitar 7.000 masyarakat yang terdampak. Tadi juga ada beberapa fasilitas umum, ada 11, kemudian ada 33 sekolah juga terdampak, sehingga menyebabkan anak-anak tidak bisa sekolah. Itu yang sedang kami pikirkan. Nah, kemudian ada 1 orang yang meninggal, Bapak Sahroni. Jadi karena hanyut terbawa. Tapi alhamdulillah dapat diselesaikan dan diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan. Kalau kondisi sekarang gimana Pak saat ini? Dan alhamdulillah ya 2 hari setelah banjir, hari kedua, debit air sudah mulai menurun ya. Yang tadinya sekitar 20 sampai 80, sekarang sudah mulai banyak. Sekitar 10 sampai 20 sudah. Tapi memang dampaknya masih dirasakan. Pengungsi tadi cukup banyak, kita juga memberikan bantuan yang ada pokok, Pak, untuk di wilayah ini yang menjadi langganan hampir setiap tahun ya Pak. Solusinya bagaimana Pak? Jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa? Oke, kalau saya lihat timbangan kulon ya. Jadi timbangan kulon ini kan dilewati sungai Cigeleng ya. Ya memang kondisi sungai ini lebih tinggi daripada Bekasi, makanya apa namanya. Kemudian yang pasti setiap tahun pasti banjir. Ketika air besar, pasti banjir. Yang memang kondisinya tadi harapkan tinggi atas. Jadi demikian besarnya intensitas air sehingga memang masuk ke pemukiman tadi. Ke depan sudah kita lihat, salah satu adalah bagaimana kita meninggikan tanggul yang sama gitu. Sehingga perlu ada pelibatan tentunya dari Pemkab, kemudian Pemprov dan pemerintah pusat. Ya, dalam hal ini dari PUPR nanti akan kami koordinasikan bagaimana supaya ini dari tahun ke tahun seperti ini. Dan juga menjadi kabinet dan kita lihat misalkan pun ada sekolah dasar yang kemudian dampaknya kan anak-anak di sekolah. Ini perlu ada solusi dan salah satu solusinya adalah meninggikan tanggul itu. Ya, ini akan kami rapatkan, akan kami carikan solusi untuk supaya tidak tahun ke tahun. Selain di Sungai Cigeleng ini kan Pemali juga masih banyak tanggul yang belum disiapkan. Ini kapan perbaikannya? Ya. Terkait ya Pemali ini kan apa namanya, kalau saya amati seluruh air, debit airnya masuk ke Sungai Pemali gitu. Jadi kita tahu di hulunya itu kan ada perbukitan. Itu jadi pengungsi 10 kilo ya? 10 kilo. Yang inilah karena apa, kadang-kadang kita itu masyarakat kita merasakan kehendak bahwa yang banyak hutan, akhirnya banyak pohon-pohon yang ada di sana, kemudian beralih yang pertanian. Maka dalam hal ini kami nanti dengan Kabupaten Brebes yang akan
kembali menanam pohon-pohon lima untuk solusi awal. Kemudian juga tadi ya kan kemudian yang lima ini berisi sedimentasi. Ya sedimennya ini coba akan dikali upayakan untuk berubah. Itu nanti keluarganya. Jadi di hulu kita tanami kembali pohon-pohon. Jadi tidak ada lagi masyarakat. Jangan belum. Jangan sampai gitu. Oh, bener. Jangan sampai ya. Biar dapat bantuan, Pak. Ya barangkali nanti siangan saya Jangan sampai ada masalah di lapangan. Siap. Ada sudah tiga. Atau nanti ada lagi yang lain. Siap. Langsung mundur loh, Pak. Oke, siap. Mohon maaf, Pak. Terima kasih, Pak. Dampak dari banjir sekolah berapa Bu yang terendam? Ya, jadi dampak banjir Kabupaten Brebes untuk saat ini adalah ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Brebes. Di Kecamatan Jatibarang ada 3 sekolah, yaitu 1 TK dan SD Kedung Utang 1 dan 2. Sementara ini alhamdulillah air sudah surut dan proses pembelajaran masih di rumah karena pembersihan. Kemudian yang di Kecamatan Wanasari ada 7 sekolah, itu juga sama pelaksanaan proses pembelajaran di rumah. Kemudian yang ada di Brebes tinggal 12 sekolah, tapi yang paling parah memang ada di SD Limbangan Wetan, Limbangan Kulon 2 dan Limbangan Kulon 1 yang terendam agak-agak. Yang SMP 5 dan SMP 5 dan SMP 3 Brebes sudah mulai surut, tapi SMP 5 juga masih belajar di rumah. Jadi untuk sementara semua aktivitas belajar mengajar dihentikan Bu ya? Ya, tapi tidak semua, berarti hanya sekolah-sekolah yang Iya, sekolah terendam yang banjir terendam. tadi ini aktivitas belajarnya di rumah. Oke. Siap. Dasar minimal makan itu kami Yang terdampak kan ada 6.000 jiwa tadi dikatakan ya Pak ya. Untuk pengungsinya ada berapa Pak? Kalau pengungsi parsial, Pak. Kayak tadi malam kita evakuasi pengungsi ada di sebaran 5 titik di Kerasak, ada di Balai Desa, di SD, di Mandaka, dan masjid. Itu pun juga kalau dikalkulasi Kerasak mungkin sekitar hampir 1.500 sampai 2.000. Kalau di Limbangan Kulon ini belum ada pengungsian. Kemarin kita di Bojong pun juga kita sudah buat tenda pengungsian, dan di Masjid Baitur Rahim itu pun juga sekitar maksimal 230-an orang. Jadi pengungsi yang tersentral kita sudah menyiapkan di Gor Adiaka sebelah timur Karangbirai, tapi dari tadi malam belum ada yang mau mengungsikan di Gor pengungsian yang tersentral. Baik.